Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Rabu tanggal 29 Januari 2025. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, USD Jepang Yen serta GBP Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini? Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily untuk market indeks dolar. Kalau Anda perhatikan ya, pergerakan indeks dolar sebenarnya sampai dengan saat ini ya tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Bahkan kondisi pergerakan di hari Selasa kemarin marketnya lebih stabil dan bergerak tidak volatile ya tentunya, dan bergerak secara range, di mana open gap up dari sisi kemarin juga belum tertutupi. Dan kita akan melihat hari ini karena nanti dini hari ya, Kamis dini hari akan ada rilis di mana The Fed rencananya akan mempertahankan tingkat suku bunga. Kalau itu terjadi, saya rasa indeks dolar bisa menunjukkan potensi lanjutan penurunannya. Karena kalau kita perhatikan ya, dari pergerakan sampai dengan saat ini itu market indeks dolar sebenarnya masih berada dalam area range ya, masih konsolidasi seperti ini. Jadi tidak ada perubahan. Ini dari sisi atas di 108.51, dan ini adalah batas bawah area konsolidasinya, yaitu berkisaran di 106.96. Ini adalah batas bawahnya. Jadi market masih berada dalam area konsolidasi atau masih berada dalam area range. Tapi ya tetap kita akan coba melihat seberapa besar ya nantinya hari ini menunjukkan potensi pelemahan atau penguatan pada indeks dolar, karena posisi harga saat ini juga berada di area drop ya dari pergerakan di minggu kemarin yang memiliki kecenderungan bergerak secara impulsif, dan ini adalah area drop ya, memungkinkan market menunjukkan potensi pelemahan dan menuju area low ya, atau area liquidity yang paling terdekat, yaitu di kisaran 106.89. Oke. Sekarang kita akan coba lihat di time frame 4 jam ya. Kita cek dulu. Ya, kalau di time frame 4 jam terlihat posisi pergerakan saat ini masih dalam area konsolidasi. Jadi planning saya tentunya saya mau melihat dulu seberapa besar nantinya ketika dia melemah menuju area open gap up ya, seperti ini. Jadi ini menjadikan zona pantau saya selanjutnya. Kalau memang masih memungkinkan untuk dia menunjukkan aktivitas bearish, saya rasa hal yang perlu diperhatikan adalah dari sisi batas bawah ini ya. Saya akan tandain di sini. Di selanjutnya di area 107.10. Jadi kalau area ini terjadi breakout close body candle ya di sini, nah ini baru akan menunjukkan lanjutan penurunan yang cukup signifikan menuju level 106.20 di area ini. Oke, jadi ada dua area. Saya melihat potensinya masih melemah ya. Adapun di fair value gap kembali di area sini menjadikan zona pantau berikutnya. Kalau terjadi sweep liquidity contohnya, saya akan melihat kondisi indeks dolar bisa terjadi potensi melemah. Jadi secara keseluruhan sudut pandang saya, analisa saya untuk indeks dolar masih memungkinkan untuk bergerak bearish. Artinya Euro GBP akan berpeluang bergerak bullish. Langsung aja kita bahas untuk market berikutnya, Euro USD. Oke, untuk market Euro USD saya melihat di sini memang memiliki tekanan bearish ya pasca terjadinya sweep liquidity dari posisi previous week high sebelumnya di 1.05211 dan membuat high ya di hari Senin di 1.05329, terjadi sweep liquidity dan terkonfirmasi hari Selasa candlenya impulsif bearish memakan daripada candle warna hijau. Tapi Anda bisa lihat, menurut saya untuk pergerakan sejauh ini ya, ini juga sama sebenarnya, di mana market sedang dalam area bergerak secara range. Ini adalah batas atas. Jadi kalau kita tandain dari sini ya ke sini, ini adalah target area atas ya, atau konsolidasi batas atasnya di sini. Dan batas bawahnya ada di area 1.03713 ya, di area ini. Ini adalah batas bawah. Jadi ini yang perlu kita perhatikan selama 1 minggu ini ya.
Meskipun kita sudah memiliki data di mana hari Senin dan hari Selasa ada bearish engulfing, tapi saya rasa pergerakan dari sisi 1 minggu kemarin ya, yang bergerak secara impulsif seperti ini ya, ini hanya sebatas retracement ya, dan menguji sisi bawah atau ada area unmedicated shadow. Setelah itu dia akan bergerak bullish kembali, karena saya melihat ada potensi di mana indeks dolar menunjukkan potensi pelemahan. Intinya seperti itu. Dan sekarang kita akan update dulu previous daily low dari sisi kemarin ada di 1.04133 ya. Kita akan coba lihat dari sisi itu, dan high-nya ada di 1.04924. Kita akan coba mencari informasi di time frame 4 jam. Kalau kita perhatikan ya, di sesi Eropa sampai dengan sesi Amerika, ini marketnya lebih stabil, dan kita kemarin mencoba untuk fokus sell ya, menuju area breakout area, tapi ya sangat disayangkan marketnya tidak terjadi volatile. Dan apakah hari ini masih sama area itu yang menjadikan tolak ukur ya, atau pemantauan? Menurut saya potensinya masih sama ya, besaran area ini yang menjadikan zona pantau saya di sisi ini, yang menjadikan zona pantau saya. Untuk saya melihat sih memang dengan adanya pembentukan bearish engulfing secara keseluruhan ya, hal tersebut memungkinkan untuk market bergerak bearish seperti ini. Target saya sampai dengan area unmedicated shadow. Jadi saya nggak berharap terlalu besar karena marketnya masih berada dalam area konsolidasi. Jadi seperti ini, tinggal ini menjadikan zona pantau aja di area ini yang kurang lebih di kisaran 1.04786 sampai dengan 1.04534 ya, 1.04534 menjadikan zona pantau untuk hari ini. Dan apakah nantinya ada penolakan? Ya, kita akan pantau dulu di area tersebut. Kalau memang terjadi konfirmasi baik itu single pattern, double pattern atau triple pattern, ya tentunya akan ada terkonfirmasi dia akan bergerak turun. Tapi kalau masih impulsif dari sisi ini adalah previous daily high sebelumnya ya, dia akan bergerak naik menuju area 1.05340 ya. Area itu menjadikan target selanjutnya. Secara keseluruhan potensi untuk Euro USD saya melihat masih memiliki kecenderungan bullish. Tapi untuk hari ini ada zona pantau yang menurut saya potensi cukup kuat untuk dia menunjukkan potensi penurunan ya untuk intraday. Oke, selanjutnya kita akan membahas di market GBP USD. Oke, untuk market GBP USD saya rasa ini juga sama ya. Previous daily low di posisi hari Senin terjadi sweep liquidity ya, membuat low baru 1.24140 tidak berhasil breakout. Artinya market sedang dalam area koreksi ataupun retracement ya, ataupun sedang terjadi konsolidasi. Jadi belum ada perubahan yang cukup signifikan sampai dengan saat ini. Dan kita akan coba lihat mencari informasi ya, khususnya di time frame yang lebih kecil, yaitu kita lihat dulu time frame 4 jam. Ya, ini posisi kemarin ya, dimana kita melihat market memang di sesi Amerika kembali lagi sedang terjadi konsolidasi, tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Cuman di sini ada beberapa area, saya akan bersihkan dulu ya coret-coretan ini dari kondisi pergerakan saat ini. Kita hapus dulu coret-coretannya. Oke, yang pertama pantau dari sisi ini ya, ini ada area tekanan seller terjadi terakhir di 1.24480. Saya rasa kalau area ini berhasil di breakout oleh body candle ya di sisi ini ya, dia akan menguji ke area supply ya, atau minimal mendekati batas breakout yang kita sudah tandain di sisi kemarin. Ini akan menjadikan pemantauan selanjutnya. Jadi secara keseluruhan 1.24480 itu menjadikan potensi ya bullish ketika candle time frame 4 jam berhasil breakout di atas daripada level tersebut. Oke, jadi seperti ini yang bisa saya sampaikan untuk market GBP USD. Saya melihatnya sama seperti halnya Euro USD ya. Saya berpendapat dorongan bullish dari minggu kemarin ini masih menunjukkan potensi kuat, dan penurunan ini hanya sebatas retracement, bahkan sampai dengan ya kurang lebih di 50% area rally base rally ini bisa jadikan pilihan untuk momen buy, tinggal cari konfirmasi untuk dia bergerak bullish kembali seperti itu. Oke.
Jadi ini yang bisa Anda cocokkan ya dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Selanjutnya kita akan membahas di market USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen ini juga sedang terjadi konsolidasi, di mana candle yang terbentuk di hari Senin ya di sisi ini tidak ada perubahan yang cukup signifikan, di mana previous daily low, previous daily high dari sisi ini tidak terjadi breakout. Market masih berada dalam area range, yaitu menandakan sedang terjadi konsolidasi. Bahkan candle ini juga salah satu candle inside bar yang saat ini belum terjadi breakout. Oke, langsung kita lihat di time frame 4 jam ya. Kita cek dulu untuk time frame 4 jam. Peluangnya seperti apa? Apakah masih berada dalam area konsolidasi ya, atau ada perubahan selanjutnya? Ya, market di posisi hari Selasa kemarin juga di sesi Amerika ini juga tidak ada perubahan. Ada konsolidasi dan masuk dalam zona pantau saya. Apakah ini akan terkonfirmasi untuk dia bergerak bearish? Sekali lagi kalau saya melihat di time frame 4 jam ini sedang terjadi konsolidasi. Jadi saya lebih baik ya memberikan informasinya seperti ini untuk kelanjutan daripada analisa ini. Oke. Di sini saya akan batasin untuk batas breakout. Jadi sederhananya seperti ini. Pantau aja kalau 155.04 ini terjadi breakout body candle di sisi ini, saya rasa market akan menuju previous daily low, akan bergerak bearish. Tapi kalau breakoutnya di atas 155.94 ya sangat memungkinkan dia akan bergerak bullish, menguji sisi area resisten ya dari sisi ini. Bentar, ini kan banyak sekali rejection ya. Kalau kita pantau dari sisi ini banyak sekali nih. Nah, market seperti ini kan menguji sisi area resisten. Nah, ini kan banyak terjadi dorongan rejection ya, breakout, ada rejection ya di sini. Dan apakah ini nanti dia break di sini akan breakout atau dia akan terjadi rejection untuk bergerak bearish. Oke. Pantau dari sisi itu ada saya tandain batas breakout yang bisa jadikan acuan minimal kalau di level tersebut ya, baik dari sisi 155.94 ataupun 155.04. Tentunya area tersebut ketika ada pergerakan secara impulsif dan membuat dorongan bullish yang sangat kuat, maka bisa dijadikan acuan selanjutnya ya untuk buy. Tapi kalau dia breakout di bawah daripada area 155.04 ya sangat memungkinkan untuk dia bergerak bearish. Oke. Selanjutnya kita akan membahas di market GBP Jepang Yen. Oke, untuk market GBP Jepang Yen ini juga sama ya, kondisi dari candle hari Jumat ini masih inside bar candle ya. Saya rasa perlu saya tandain karena hari Senin dan Selasa juga tidak keluar daripada zona area inside bar candle. Artinya market sedang terjadi konsolidasi di wilayah tersebut, dan apakah hari ini mampu breakout dari sisi atas atau mampu breakout dari sisi bawah ya, dengan kondisi market yang lebih stabil, tidak ada perubahan sampai dengan saat ini. Harusnya sih wait and see ya kalau kita melihat kondisi pergerakan yang tidak menunjukkan aktivitas impulsif bullish ataupun impulsif bearish. Kita lihat dulu di time frame 4 jam. Sejauh ini kalau kita lihat ya, memang kondisi GBP Jepang Yen ini secara keseluruhan ya saat ini masih dalam tekanan seller sebenarnya kalau kita perhatikan dari high sebelumnya sampai dengan posisi saat ini, dan ini sudah berada di area 50%. Oke, kita lihat posisinya. Ya, kalau kita pantau dari batas breakout di posisi kemarin, kita kan mencari informasi di fair value gap ya di area sini. Dan saya rasa ini masih sama ya, saya tidak ada perubahan untuk analisa ini. Saya akan tunggu kalau memang dia berhasil break daripada previous daily low di sisi ini yang menjadikan zona pantau saya selanjutnya. Kalau memang memungkinkan untuk dia menuju area fair value gap. Jadi secara keseluruhan sementara untuk GBP Jepang saya akan wait and see. Ini membentuk sebuah pola symmetrical triangle. Saya akan tunggu dulu kalau dia break di bawah ini menuju fair value gap. Saya cari konfirmasi untuk buy ya, konfirmasi di sini.
Oke, kalau dia breakout trendline, dia menuju previous daily high, artinya peluang untuk dia bullish akan terus berlanjut. Oke, jadi seperti ini yang bisa saya sampaikan ya untuk analisa indeks dolar dan pair USD ataupun cross pair. Semoga informasinya bermanfaat dan Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.